Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadirin ikhwan muslimin jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang tiada terhitung. Malam ini kita diberikan nikmat sehat walafiat, kita diberikan nikmat hidayah dan taufiknya sehingga kita malam ini bisa melangkahkan kaki melaksanakan ibadah di masjid kita ini, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Ini harusnya menjadikan kita sangat bahagia, sebab tidak setiap orang mendapat hidayah taufik dari Allah. Contohnya, orang yang dekat masjid belum tentu sanggup melangkahkan kaki ke masjid kalau tidak dapat hidayah. Ya, bahkan ada orang yang sangat jauh malah bisa melangkahkan kaki. Maka hidayah ini adalah sesuatu nikmat yang terbesar buat kita, harus benar-benar disyukuri dengan baik. Semoga nikmat hidayah ini kita tetap terus Allah berikan sampai akhir Ramadan. Kita tetap istiqomah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Di antaranya adalah datang ke masjid untuk mengikuti sholat Isya berjamaah, sholat tarawih dan witir, juga mendengarkan tausiah. Juga kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini insya Allah semoga di bulan Ramadan menjadi istiqomah, dan sesudah Ramadan kita bisa melaksanakan terus sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah sekalian, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran diturunkan karena kasih sayang Allah kepada kita sebagai hambanya. Allah memberikan aturan yang sangat hebat untuk umat manusia. Dikala Al-Quran belum diturunkan, itu di Makkah itu terkenal dengan zaman jahiliyah, ya, di mana tidak ada aturan. Mereka hari-harinya adalah perang antar suku. Kemudian wanita tidak dihargai. Di zaman jahiliyah itu wanita itu dianggap sampah, tidak dihargai. Bahkan anak kecil, tokoh-tokoh Quraisy kalau punya anak perempuan itu malu, marah dan dibunuh. Ada yang sampai dibunuh. Ada seorang sahabat sesudah masuk Islam, dia datang kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah Allah akan mengampuni dosaku? Dosaku sangat besar. Apa yang kau lakukan?" "Aku membunuh anakku yang perempuan waktu aku masih zaman jahiliyah." "Gimana cara kamu membunuhnya?" Jadi dia punya anak perempuan, dia istrinya hamil. Ketika lahir anak perempuan, dia marah dan ingin membunuhnya, tapi istrinya mempertahankannya. Kalau bahasa kita, "Abang, kenapa ini harus dibunuh? Ini anak kita, ini hasil kasih sayang kita. Kita besarkan, siapa tahu dia akan menolong kita, akan baik terhadap kita. Kenapa harus dibunuh?" Dirayunya sama istrinya, dia tidak jadi membunuh anak itu. Dia ketika anak itu sudah menjelang umur setahun atau 2 tahun, dia pura-pura menyayanginya. Disayanginya anaknya, digendong-gendongin. Istrinya senang. Lalu suatu saat dia bilang ke istrinya, "Ma, izinkan aku membawa anakku mau jalan-jalan, mau dibawa ke keluargaku." Dirayunya istrinya. Kemudian
Kata istrinya, ya silakan, tapi hati-hati ya, jangan sampai anak ini cedera dan apa. Padahal dia punya niatan sangat busuk. Dibawa anaknya, dinaikkannya ke atas punggung kudanya, lalu kudanya dilarikan sekecang-kecangnya dengan harapan anaknya jatuh dan mati. Tapi ternyata anaknya pegangannya kuat, tidak jatuh-jatuh. Lalu ketika melewati satu sumur yang sudah tidak terpakai, lalu dia berhenti. Dia turun, anaknya diturunkan, lalu diikat kakinya, diturunkan, diterjunkan ke sumur, kepalanya di bawah, kakinya dipegang di atas, lalu dijatuhkan dengan harapan ketika jatuh dia mati. Ternyata tidak mati, dia masih panggil ayah, ayah. Dia sambil nangis menceritakan itu kebodohan dia saat dia masih dalam kondisi belum datangnya Nabi dan turunnya. Nabi sampai memerah mukanya dan bergetar saking menahan amarah. Nabi tetap kepadanya, banyak-banyaklah kamu beristighfar kepada Allah dengan perbuatan yang keji itu. Subhanallah, tidak ada aturan. Mereka menyembah berhala. Ada 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah yang mereka sembah-sembah dan tidak ada tujuan. Ya, hanya mengikuti tradisi-tradisi nenek moyangnya saja. Sebab ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka bilang Allah. Dia yakin Allah. Tapi mereka tidak meyakini secara penuh kalau berdoa itu hanya ke Allah, kalau minta tolong hanya ke Allah. Jadi ada pelantara-pelantara patung-patung yang mereka buat sebagai pelantara untuk menyembah Allah. Dan ini zaman jahiliyah. Kemudian jemaah sekalian, turunlah Al-Quran. Maka ini Al-Quran sebagai rahmat untuk kita, ya, sebagai sesuatu yang sangat hebat yang harus kita syukuri dengan baik. Dengan Al-Quran maka kafir Quraisy atau Saudi saat itu, Arab Saudi yang sangat gersang, tidak ada akhlak di situ, menjadi berakhlak, hebat luar biasa, menjadi hebat, ya, menjadi masyarakat yang madani, ya, yang saling menyayangi, saling menolong, indah luar biasa ketika Nabi membawa ajaran itu dan mengenalkannya kepada masyarakat dengan hebat. Maka Al-Quran memang luar biasa. Tetapi sayangnya kita tidak dekat dengan Al-Quran, sehingga tidak kagum sekali dengan Al-Quran. Ada ilmuwan dari Mesir namanya Harun Yahya. Dia membuka semua hal yang diciptakan Allah lalu di Al-Quran, dan hebatnya dia bisa membuktikan dibandingkannya teknologi Allah dengan teknologi manusia. Sehebat apapun teknologi Allah, hebat manusia, tidak ada seujung kukunya teknologi Allah. Ya, bagaimana dia memperlihatkan burung yang menghisap bunga lalu mengepakkan sayapnya per detik itu sekian ribu kepakan, tapi tidak aus, ya, tidak rontok. Padahal kalau teknologi manusia itu sudah harus rontok, harus sudah kebakar. Tapi hebatnya teknologi dia luar biasa. Bagaimana teknologi Allah menciptakan nyamuk yang sangat kecil, tapi belalainya bisa menusuk ke dalam pori-pori tubuh dan bisa menyedot darah. Ini saja sudah luar biasa. Makanya Al-Quran memang luar biasa. Tapi sayangnya umat Islam tidak kagum untuk membawanya, ya, tidak kagum untuk membacanya, untuk mengkajinya, memahaminya dengan tekun. Silakan bapak-bapak renungkan saja sejauh mana kecintaan kita terhadap Al-Quran. Sudahkah kita membacanya? Sudahkah kita mengkajinya? Sudahkah kita menghayatinya? Sudahkah kita ngaji tafsir untuk memahaminya? Lalu untuk niat mengamalkannya. Sebab kalau kita beriman kepada kitab Allah, kita harus mencintai kitab itu, dan kita harus punya niatan di hati sampai kapanpun, sampai mati harus mempelajari Al-Quran. Kenapa? Sebab takwa itu adalah menjalankan seluruh Al-Quran 30 juz. Dan kita hanya bisa tobakon an tobak, setahap demi setahap, tidak bisa sekaligus melakukannya. Maka usahanya adalah kita terus belajar Al-Quran. Sehingga Nabi bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Belajar dan mengajar. Jadi kita ini hanya dua pilihan kalau ingin menjadi terbaik di hadapan Allah. Satu, selalu belajar Al-Quran. Belum bisa, belajar baca. Sudah bisa baca, belajar memahami. Sudah bisa memahami, terus belajar untuk mengamalkannya. Tidak ada putusnya. Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai lahir sampai mati kita harus terus diingatkan dengan Al-Quran. Ya. Kemudian
Kalau tidak belajar, mengajar. Kalau sudah paham, sudah tahu, ya bacaannya sudah bagus, ya paham sudah artinya, kemudian juga sudah mengamalkannya, baru kita mengajar Al-Quran. Dan hanya dua pilihan, mengajar atau belajar. Tinggal kita pilih di posisi yang mana, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apakah kita rajin belajar? Apakah kalau sudah bisa kita mengajar? Hanya ada dua pilihan di hadapan Allah, manusia terbaik untuk Al-Quran. Hadirin kaum muslimin jemaah salat tarawih yang berbahagia. Selanjutnya, yang saya sedihkan Pak sekarang nih, anak-anak kita, subhanallah, masya Allah. Dia lihat Pak, dia sudah tidak bangga lagi memegang Al-Quran, dia lebih bangga memegang HP-nya, gadget, ya, apalagi yang iPhone berapa sekarang yang terbagus, Mas Ibran? iPhone 17 berapa? Ya, lebih bangga itu Pak dengan Al-Quran. Mereka lebih tertarik membaca mungkin TikTokan, ya, atau main game, atau apalagi programnya di sini. Ada WA, ada Twitter, ada Instagram, ada segala macam Pak ada di sini Pak. Programnya hebat dan menarik buat anak-anak kita. Sehingga saking menariknya mereka sudah tidak lagi tertarik dengan membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengaji. Dulu waktu saya kecil Pak, kalau mau ngaji itu karena saya di kampung Pak, itu bawa obor Pak ke masjid itu. Sampai mohon maaf pagi-pagi tuh liang hidung tuh udah penuh dengan arang. Ya kan, ngaji itu pakai cempor namanya. Belum ada listrik Pak. Saya tahun 75 gitu kan. Saya lahir 69 lah. 75 kan sudah ngaji itu. Nah, ngaji itu pakai damar cempor namanya. Jadi kaleng susu Pak, kaleng susu bekas dikasih minyak tanah, dikasih supu. Dan gede kan itu, sehingga hitam. Jadi pagi-pagi ya itu digini dikorek, hidung kita udah hitam semua. Kadang kayak berkumis. Tapi ngaji kita, ngaji Pak, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, itu ngaji. Gurunya juga galak bawa itu Pak, bawa pukulan dari bambu, dan lucunya kita yang harus bikin. Nah, besok bikinin panunyuk namanya. Panunyuk itu dari bambu, dan itu buat mukul kita. Tetapi Pak kita baca Pak. Paling godaannya dulu TV Pak. Dan TV-nya TV RI yang hitam putih. Dan kalau ingin nonton harus jalan 2 kilo. Ya, itu bagi orang kaya baru punya TV itu. Dan ditonton TV itu kayak nonton samenan lah gitu, kayak pesta gitu. Karena nggak ada hiburan. Tapi anak-anak ke masjid Pak. Dan ngaji itu dulu Pak, habis subuh kita ngaji. Lalu habis sekolah SD atau MI ngaji Pak. Ngaji lagi, Quran lagi. Habis itu nanti habis duhur kita ngaji. Habis menjelang maghrib kita ngaji. Habis isya ngaji sampai jam 9 baru pulang. Tidur Pak, nggak ada hiburan, nggak ada HP, langsung tidur. Nanti subuh itu sudah bangun. Sekarang bagaimana Pak dengan anak-anak ini? Kapan pegang Al-Quran mereka? Kapan baca Quran? Hanya di TPA saja 2 jam Pak. Dan itu sudah dianggap cukup. Di rumah gak pernah disuruh lagi ngaji. 2 jam untuk mendidik anak-anak dari awal. Bagaimana mereka bisa mencintai Al-Quran, mengenal Al-Quran dengan baik? Ini subhanallah Pak, kita harus khawatir Pak. Ini saya gak tahu sekian puluh tahun ke depannya generasi muslim akan seperti apa. Sebab kalau mereka jauh dari Al-Quran, Allah ingatkan kita, untuk kita dan anak-anak kita di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Mohon diingat, dan saya sering sekali Az-Zukhruf ayat 36. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka baginya akan ada setan yang menyesatkannya, yang selalu menyesatkannya. Jadi mudah disesatkan setan. Orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang jauh dari mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji dan berniatkan untuk mengamalkannya, itu sangat mudah sekali dipelencengkan oleh setan. Sangat mudah sekali. Ya gimana nggak ada pertahanan dalam hatinya. Bahkan ngerinya lagi bahwa wa may ya'shu an dzikri fa huwa lahu qarin. Bahkan setan itu nanti akan menjadi teman setianya. Gimana kita bisa mengajar anak agar soleh, agar solihah, sementara dia jauh dari Al-Quran,
ini sangat mustahil, Pak. Sebab untuk soleh, untuk dia baik, ya akhlak bagus, apalagi soleh kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, bertakwa, tentunya anak harus belajar Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jemaah sekalian, ini Ramadan, Bapak Ibu. Ramadan, Al-Quran menjadi sangat istimewa. Membaca Al-Quran adalah istimewa. Sebab Nabi setiap ketemu Jibril di malam hari, Nabi sedang bertadarus Al-Quran. Dan di siang hari Nabi berbagi, berinfak, bersedekah, seperti angin yang berhembus. Betapa hebatnya sedekah Nabi di bulan Ramadan. Tinggal pilih Pak kita, di siang hari apa? Kita sedekah atau tidak? Di malam hari kita baca Quran atau tidak? Lalu kalau tidak sedekah, tidak baca Quran, tidak, lalu istimewanya di mana Ramadan kita? Ada yang masih mending, masih terawih, masih mending. Ada yang juga tidak terawih. Ya, istimewa Ramadan itu karena ada amal-amal istimewa. Ya, di dalam hadis Nabi disampaikan bahwa Al-Quran dan saum kita di bulan Ramadan dijamin nanti akan datang kepada kita di saat kita membutuhkan pertolongan. As-siyamu wal Quran yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Jadi puasa kita dengan saum kita akan datang kepada Allah, ya, di hadapan Allah saat kita membutuhkan. Kapan saat kita membutuhkan pertolongan, Pak? Di saat kita di padang mahsyar, Pak. Ini di saat matahari didekatkan hanya 1 mil. Sangat kita butuh pertolongan, cari pertolongan itu. Yang kedua, manusia ada yang tenggelam dengan keringatnya. Manusia ada yang terseret dan berjalan dengan wajahnya. Ya, kejadian di padang mahsyar 1 hari sampai sama dengan kehidupan dunia adalah 1000 tahun. Sangat membutuhkan pertolongan. Sangat-sangat. Kita cari. Ya, di antara yang akan datang kepada kita saat itu adalah As-siyam wal Quran, yaitu puasa kita dan bacaan Quran kita. Apa puasa kita caranya? Datang kepada Allah dan dia berkata, "Ya Allah, dulu dia menahan diri dari makan dan minum dan dari syahwat di siang hari. Maka izinkan aku memberikan syafaat untuknya." Demikian juga bacaan Quran kita. Ya Allah, dulu dia menahan tidak tidur malam. Artinya sedikit tidur malam di Ramadan karena membaca Al-Quran. Al-Quran kita akan seperti itu. Al-Quran yang kita baca di malam hari bakal datang menjadi syafaat. Izinkan aku memberi syafaat kepadanya. Ada 2 yang bisa kita andalkan nanti saat kita sangat membutuhkan syafaat, yaitu yang membaca Quran di malam hari di Ramadan dan yang bersaum dengan cara yang benar. Sekarang apa yang kita lakukan di Ramadan? Saum insya Allah. Tapi baca Quran di malam hari, apa kita membacanya? Kalau belum, kapan kita membacanya? Siapa tahu ini Ramadan terakhir dan gak dapat Ramadan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Baca sekalipun terbata-bata, baca. Yang terbata-bata dapat 2 pahala. 1 pahala membaca, 2 pahala berjuang untuk ingin membaca. Baca dengan harapan, ya Allah mudahkan aku untuk bisa membaca Quran. Nangis. Anak-anak kecil di mana tuh? Di TV bisa hafal 5 juz, 8 juz, usia 8 tahun. Bahkan ada yang tunanetra nggak bisa lihat, hafal 5 juz, nggak lihat. Kita yang lihat sudah umur sekian tahun nggak hafal, boro-boro hafal, baca aja susah. Kenapa? Nggak ada niatan untuk membaca. Nah ini, saudara sekalian, marilah kita semangati diri untuk membaca Al-Quran, untuk mengajarkan anak-anak kita belajar Al-Quran. Bahkan tidak cukup anak membaca Quran, belajar Quran. Kalau bisa dipesantrenkan ke tahfidz sekarang banyak, Pak. Rumah tahfidz bagus-bagus, Pak. Saya ke Bogor ke sana, namanya pesantren Ibnu Taimiyah. Waduh, tempatnya indah, bagus, Pak, bersih. Anak-anaknya penghafal Quran semua. Dan anak-anaknya ramah-ramah, baik-baik. Santri, guru-guru semua, aduh indah sekali. Kenapa? Mereka tahu akhlak, mereka tahu budi pekerti, bagaimana sikapnya kepada orang tua. Ini harusnya kita bercita-cita punya anak cucu yang paham Al-Quran. Yang kita banggakan anak sudah bisa Al-Quran, ya, bukan bisa lesbiano, bisa bahasa Inggris, nggak ada. Yang harus kita banggakan adalah ketika anak memahami agama dan bisa Al-Quran. Insya Allah, semoga Allah, kita doa kepada Allah di bulan Ramadan, semoga anak-anak kita dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran.
belajar Al-Quran, mencintai Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Semoga sisa Ramadan yang ada kita maksimalkan untuk membaca Al-Quran, dan kita jaga di siang hari kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, agar kita mendapatkan keberkahan, dan di akhir Ramadan kita sudah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.